something that we do at St. Mary's that's so special and that I miss a lot. So I want to see if you can join in with me. We're going to sing This Little Light of Mine. Okay? Ready? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Eliza Welford Fletcher lahir pada tanggal 9 November 1987 di Memphis, Tennessee. Orang tuanya bernama Adele Orgel Welford dan James Beasley Welford. Setelah lulus dari sekolah Hutchinson pada tahun 2006, dia kemudian menyelesaikan pendidikan sarjananya di Baylor University dan kemudian menerima gelar master dalam bidang pengajaran dari Belmont University. Eliza mengabdikan pekerjaan dan energinya untuk murid-muridnya di Promise Academy. Kemudian ia pindah mengajar siswa TK di St. Mary's Episcopal School. Dia mencurahkan seluruh dedikasinya untuk mengajar dan membimbing murid-muridnya dengan sepenuh hati. Eliza sangat percaya pada pentingnya pengembangan pribadi. Eliza seorang atlet alami. Dia sangat mencintai olahraga sepanjang hidupnya. Sejak dari masa kecilnya, dia ikut dalam tim olahraga kanak-kanak hingga bermain sepak bola untuk Universitas Memphis dan pencapaiannya yang luar biasa dalam lari maraton setelah dewasa. Jadwal pagi harinya dipenuhi dengan kegiatan lari yang menyenangkan bersama teman-temannya. Dan dia sangat kompetitif dalam setiap tantangan yang dia terima. Eliza adalah seorang Kristen yang taat dan selalu berusaha menjadi teladan, serta tidak pernah goyah dalam imannya. Dia bertemu dengan suaminya, Richard James Fletcher III, di Gereja Presbyterian, dan pada tanggal 8 Maret 2014, mereka bersatu dalam pernikahan. Hidup mereka menjadi semakin lengkap dan bahagia ketika mereka menjadi orang tua dari 2 anak laki-laki yang bersemangat dan menyenangkan, Richard James Fletcher IV dan Harry Welford Fletcher. Eliza memegang perannya yang paling berharga sebagai seorang istri dan ibu. Dia sangat mencintai keluarganya dengan tanpa syarat. Komitmennya yang tidak tergoyahkan sebagai ibu membuatnya mendapatkan kekaguman yang mendalam dari keluarga dan teman-temannya. Eliza adalah sosok terkemuka di masyarakat setempat yang diakui baik sebagai guru yang sangat dihormati maupun sebagai pewaris kekayaan bisnis lokal yang besar. Dia adalah cucu dari mendiang pengusaha lokal dan filantropis Joseph Orgel III yang mendirikan Memphis Hardware Supply Company, sebuah perusahaan yang kini bernilai $3,2 miliar dan mempekerjakan 5.500 orang. Meskipun Eliza mempunyai peluang untuk bekerja dalam kerajaan bisnis keluarganya yang menguntungkan, Eliza memilih jalan yang berbeda dan mengejar karir sebagai guru taman kanak-kanak setempat. Keputusannya ini menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan dan keinginannya untuk memberikan dampak positif di komunitasnya daripada hanya mengandalkan warisan bisnis keluarganya. Pada pukul 4:20 pagi hari, tanggal 2 September 2022, Eliza memutuskan untuk lari pagi di dekat kampus Universitas Memphis. Saat dia sedang berlari sendirian, sebuah mobil SUV GMC Terrain warna hitam keluaran tahun 2013 mendekatinya dan akhirnya berhenti di dekatnya. Seorang pria tiba-tiba keluar dari mobil dan secara agresif berlari ke arah Eliza dan menariknya dengan paksa, lalu mendorongnya masuk ke kursi penumpang di dalam mobil. SUV tersebut tetap tidak bergerak selama kurang lebih 4 menit sebelum tiba-tiba melaju pergi. Keluarga Eliza menjadi khawatir ketika dia tidak pulang dari kegiatan lari paginya, sehingga suaminya melaporkannya hilang. Ponsel Eliza dan botol airnya ditemukan di lokasi penculikannya. Selain itu, penyelidik menemukan sepasang sandal Champion yang diyakini adalah milik penyerang. Kemungkinan tertinggal di tengah usaha penculikan tersebut. Dalam upaya untuk menemukan Eliza, aparat penegak hukum merilis foto kendaraan tersangka kepada publik untuk mencari bantuan dari siapa saja yang mungkin memiliki informasi tentangnya. Hanya beberapa jam setelah penculikan Eliza,
keluarganya mengadakan konferensi pers dan dengan sungguh-sungguh meminta bantuan masyarakat untuk menemukannya. Dalam permohonan yang tulus, mereka menawarkan hadiah sebesar $50.000 atau sekitar 780 juta rupiah kepada siapa saja yang memberikan informasi yang dapat mengarah pada kembalinya Eliza dengan selamat. Paman Eliza, Mike Kinney, menjadi juru bicara selama konferensi pers. More than anything, we want to see Liza returned home safely. The family has offered a reward for any information that leads to her safe return. We believe someone knows what happened and can help. If you have any information on this crime or Liza's location, call the police. Berdiri di sampingnya, suami Eliza berjuang untuk menahan air matanya sepanjang konferensi pers itu. Kesedihan dan keputusasaannya terlihat jelas bagi semua yang hadir. Pada hari yang sama, tanggal 2 September, tes DNA dilakukan pada sandal merek Champion yang ditemukan itu. DNA yang diambil dari sandal itu cocok dengan DNA dalam database Codis, yaitu seorang pria bernama Cleota Epstein Henderson. Tak lama kemudian, para penyelidik berusaha untuk mengkonfirmasi keberadaan Cleota sebelum, selama, dan setelah peristiwa penculikan itu. 1 hari kemudian, pada tanggal 3 September, polisi membuat sebuah terobosan penting dalam kasus ini. Ketika mereka melihat sebuah kendaraan di tempat parkir yang cocok dengan deskripsi SUV yang digunakan untuk menculik Eliza. SUV tersebut memiliki lampu belakang rusak yang sama, dan identifikasi plat nomornya sama seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV saat penculikan terjadi. Menurut pernyataan tertulis ketika petugas polisi mendekati tersangka di dalam SUV tersebut, pria itu mencoba melarikan diri, tetapi dia berhasil ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi. Orang di dalam SUV tersebut adalah benar Cleota Epstein Henderson. Ketika ditanya tentang keberadaan Eliza, Cleota menolak memberikan informasi apapun. Pada tanggal 4 September 2022, Departemen Kepolisian Memphis secara resmi mengumumkan bahwa Cleota Henderson telah didakwa dengan penculikan dan merusak barang bukti. Keesokan harinya pada siang hari tanggal 5 September, Cleota menerima 3 dakwaan tambahan, termasuk pencurian properti di bawah $1.000, pencurian identitas, dan penipuan menggunakan kartu kredit. Menurut dokumen tertulis, ada kecurigaan yang signifikan seputar tindakan Cleota setelah penculikan. Pada tanggal 2 September 2022, dia terlihat membersihkan bagian dalam mobilnya dengan pembersih lantai dan mencuci pakaiannya di wastafel setelah kejadian tersebut. Para saksi, termasuk saudara laki-laki tersangka sendiri, melaporkan bahwa Cleota bertingkah sangat aneh saat dia sedang membersihkan pakaiannya di wastafel. Meskipun Cleota berusaha mati-matian untuk menyembunyikan bukti, pihak berwenang menyatakan bahwa mereka telah menemukan darah dan bukti penting lainnya di dalam kendaraan Cleota. Lebih jauh lagi, data lokasi ponsel menempatkan Cleota di lokasi penculikan, dan sandal yang ditemukan di tempat kejadian terhubung dengannya melalui bukti DNA dan rekaman CCTV. Petugas polisi terus melakukan pencarian menyeluruh di sekitar tempat Eliza menghilang. Upaya mereka termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kolam, tempat sampah, dan taman di area tersebut. Mereka tanpa lelah bekerja untuk mengungkap petunjuk atau bukti apapun yang mungkin dapat membantu menemukan Eliza. Kemudian, pada tanggal 5 September 2022, penyelidik dari Departemen Kepolisian Memphis bersama dengan mitra federal dan negara bagian membuat penemuan signifikan. Mereka menemukan jejak kendaraan di sebuah daerah rerumputan yang mengarah ke sebuah apartemen kosong yang terletak di dekat bekas gedung sekolah dasar di Memphis Selatan. Petugas mendeteksi adanya bau busuk yang menyengat dan melihat serangkaian jejak kaki di jalan belakang tempat itu. Mereka kemudian melihat seorang wanita tergeletak di tanah dan telah meninggal. Keesokan paginya, pada tanggal 6 September 2022,
pihak kepolisian secara resmi mengkonfirmasi identitas wanita yang meninggal itu adalah Eliza Fletcher. Tempat di mana mayat Eliza ditemukan terletak hanya setengah mil atau sekitar 800 meter dari apartemen saudara laki-laki Cleota, di mana Cleota terlihat dalam rekaman CCTV sedang membersihkan interior mobilnya setelah penculikan Eliza. Selama penyelidikan, polisi juga menemukan celana pendek lari berwarna ungu yang dibuang ke kantong sampah di dekatnya. Selain itu, selongsong peluru ditemukan di area tersebut. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa SUV hitam Cleota terlihat di lokasi kejadian antara pukul 5:48 pagi dan 5:52 pagi, sebagaimana dirinci dalam pernyataan tertulis. Otopsi yang dilakukan kemudian mengungkapkan bahwa Eliza mengalami trauma benda tumpul di kaki kanannya dan juga telah ditembak di bagian belakang kepalanya. Setelah penemuan jenazah Eliza, Cleota menghadapi dakwaan tambahan dan lebih berat, termasuk pembunuhan tingkat pertama. Pada awalnya dia ditahan dengan jaminan sebesar $500.000 dan hadir di pengadilan untuk pertama kalinya pada tanggal 6 September 2022. Keesokan paginya, tanggal 7 September, Cleota hadir untuk kedua kalinya di pengadilan wilayah Shelby County, di mana hakim mencabut jaminannya, yang mencerminkan semakin beratnya dakwaan dan beratnya kasus yang dihadapi. Jaksa wilayah Shelby County, Steve Milroy, yang sebelumnya kritis terhadap hukuman mati, membuat pengumuman penting. Ia menyatakan niatnya untuk menerapkan hukuman mati jika Cleota, yang saat itu berusia 38 tahun, terbukti bersalah karena pembunuhan tingkat pertama. When there are sufficient number of aggravating factors and when the case seems sufficiently clear, then I will follow the law and seek the death penalty. Cleota memiliki sejarah perbuatan kriminal yang meresahkan jauh sebelum penculikan dan pembunuhan tragis Eliza Fletcher. Keterlibatannya dalam peradilan anak dimulai pada usia yang sangat muda. Dimulai ketika dia baru berusia 11 tahun dan terkait dengan gangster Lemoyne Gardens atau disingkat geng LMG. Antara tahun 1995 dan Mei 2000, dia telah ditangkap sebanyak 16 kali, termasuk tuduhan terkait dengan dugaan penyerangan seksual pada usia 14 tahun, pencurian, penyerangan brutal, dan kepemilikan senjata yang melanggar hukum. Pada usia 16 tahun, Cleota menculik seorang pria di bawah todongan senjata. Setelah dinyatakan bersalah dan masuk penjara, dia kemudian dibebaskan kurang dari 2 tahun setelahnya. 1 tahun sebelum terjadinya pembunuhan Eliza Fletcher, pada bulan September 2021, Cleota diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang dia temui dari aplikasi kencan. Wanita tersebut, Alicia Franklin, mengajukan tuduhan bahwa setelah bertemu Cleota di aplikasi kencan, dia setuju untuk bertemu muka dengannya di The Lakes at Ridgeway Apartment Homes, di mana Cleota mengaku bekerja di sana sebagai petugas pemeliharaan. Lalu mereka seharusnya pergi makan malam, namun pertemuan itu berubah menjadi mengerikan. Alicia kemudian mengatakan, Cleota menutupi wajahnya dengan kaos, memaksanya masuk ke mobilnya, dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Alicia juga mengatakan bahwa meskipun polisi memberinya daftar foto, dia tidak dapat mengidentifikasi tersangka penyerangnya dari foto-foto yang disediakan. Yang memprihatinkan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan bukti DNA dari penyerangnya tidak diproses hingga setahun kemudian karena berbagai penundaan. Baru pada tanggal 29 Agustus 2022, bukti DNA tersebut diproses, dan seminggu kemudian, pada tanggal 5 September, yaitu 3 hari setelah Eliza diculik, bukti DNA tersebut baru dimasukkan ke dalam database nasional. Alicia mengklaim bahwa kasusnya tidak segera ditangani. Dia berpendapat bahwa jika bukti DNA tersebut segera diproses saat itu, DNA Cleota mungkin akan ditemukan lebih cepat dan berpotensi mengarah pada penangkapannya. Mengingat DNA Cleota sudah tercatat dalam database
karena kasus pelecehannya terhadap Alicia tersebut. Jika saja Cleota telah ditangkap karena kasus penyerangan seksual terhadap Alicia, mungkin dia tidak ada kesempatan untuk membunuh Eliza. Alicia menyesalkan bahwa kematian tragis Eliza seharusnya bisa dihindari jika kasusnya diprioritaskan dan bukti DNA-nya diproses lebih cepat. Persidangan untuk kasus penyerangan seksual terhadap Alicia Franklin dijadwalkan dimulai pada awal tahun 2024 dengan Cleota mengaku tidak bersalah. Demikian pula, ia juga telah mengajukan pembelaan tidak bersalah atas dakwaan terkait penculikan dan pembunuhan Eliza Fletcher, di mana persidangannya diperkirakan akan dimulai menjelang akhir tahun 2024. Pada tanggal 9 September 2022, seminggu setelah penculikan dan pembunuhan tragis Eliza Fletcher, ratusan wanita di Memphis berkumpul untuk menyelesaikan lari pagi yang Eliza tidak pernah bisa selesaikan. Acara itu menjadi sebuah simbol persatuan dan kekuatan. Sepanjang 13 km lintasan lari, penonton berjajar di jalan sambil memegang papan tanda dan lilin, menciptakan dukungan yang mengharukan. Polisi Memphis memblokir lalu lintas selama acara tersebut. Moto para peserta adalah "Berlarilah bagi mereka yang tidak dapat berlari." Moto ini digaungkan sepanjang pagi, mencerminkan tekad para peserta untuk menghormati kenangan Eliza dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan, sambil mengejar hasrat mereka untuk berlari. Eliza adalah jiwa luar biasa yang sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang yang ia temui. Imannya yang tidak tergoyahkan dan komitmennya untuk menjadi teladan dalam cara hidupnya bukan sekedar prinsip yang dijunjungnya, tetapi itu adalah cahaya penuntun yang menerangi jalannya. Dia memiliki hati yang begitu murni dan kepolosan yang begitu dalam, sehingga dia dengan mudah bisa melihat nilai dan kebaikan yang melekat pada setiap orang yang dia temui. Dia bukan hanya seorang istri yang hebat bagi suaminya, namun juga seorang ibu yang penuh kasih dan pengabdian kepada kedua anaknya. Cintanya kepada mereka tidak terbatas dan tidak tergoyahkan. Eliza juga memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap murid-muridnya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka mungkin akan menjangkau jauh melampaui ruang kelas. Semoga hasil putusan persidangan Cleota yang akan datang dapat membawa keadilan bagi Alicia Franklin dan juga Eliza Fletcher. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.